Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, refleksi kita kali ini diawali dengan pembacaan dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 4. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, belas kasih Bapa tercurah ke atas kami dalam rupa-rupa cara. Ia menganugerahkan kehidupan kepada kami. Ia memberikan sumber-sumber daya agar kami mengembangkannya dan membuat hidup manusia menjadi berkat bagi semua orang, bahkan seluruh semesta raya. Banyak kali kami lupa bahwa semua itu terjadi karena kasih Tuhan yang mengalir tak kunjung putus. Maka doronglah kami untuk menjadi alat-alat pembagi cinta Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kami. Kiranya berkat peneguhan yang datang dari pengajaran-Mu, kami dapat menjadi alat Tuhan yang baik, yang sanggup membagikan cinta itu tanpa pamrih. Semoga berkat pengantaraan-Mu, kami semua memperoleh sukacita itu, dan berjalan bersama-sama untuk membangun kerajaan-Mu di dunia. Engkau yang hidup dan bertakhta bersama dengan Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara, pernahkah Anda sedikit merenung berapa banyak rahmat yang Anda peroleh dari Tuhan sepanjang hari? Ketika bangun tidur dan kita menarik nafas yang merupakan tanda kehidupan, kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberi karunia kehidupan. Ketika kita menikmati alam sekitar kita, entah matahari yang bersinar cerah, atau udara yang segar, atau bunga-bungaan yang indah, bahkan kicau-kicau burung dan bunyi-bunyi satwa yang menggetarkan hati, kita menyadari bahwa itu adalah karunia Tuhan. Ketika kita berkarya sepanjang hari, kita berinteraksi dengan begitu banyak orang, kita mengalami begitu banyak kebaikan dari rupa-rupa orang yang menggembirakan hati kita. Walaupun ada banyak kekecewaan, kesedihan, ketakutan, dan siksaan yang membuat kita menderita sepanjang hari, tetap ada juga banyak rahmat yang mengalir dari kasih Tuhan yang mewarnai hidup kita. Namun seberapa banyak orang yang menyadari bahwa semua itu adalah berkat Tuhan? Banyak orang menerima dan menikmati semua karunia itu tanpa menyadari bahwa itu adalah karunia Tuhan, sehingga ia pun lalai untuk bersyukur kepada Tuhan, asal dan tujuan hidup kita. Dengan menyitir ilustrasi ini, saya mengajakmu semua untuk menyadari limpahan kasih Tuhan itu yang sungguh mewarnai kehidupan kita dari waktu ke waktu. Karena karunia hidup itu berasal dari Tuhan, maka kita sesungguhnya ditugaskan Tuhan untuk memanfaatkan hidup ini agar menjadi berkat bagi sesama dan bagi alam semesta. Menjadi berkat bagi sesama dan alam semesta berarti
menyiapkan diri untuk dimanfaatkan oleh Tuhan, untuk membangun masyarakat, untuk memanfaatkan sumber-sumber daya alam, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tujuan yang luhur, yakni melayani kemanusiaan, menciptakan kebahagiaan bersama, dan menghantar orang untuk lebih mengenal Tuhan dan menghargai cintanya. Dalam perkara ini seringkali kita menyadari bahwa manusia membelokkan tujuan hidupnya semata-mata untuk melayani kemanusiaan tanpa memperhatikan Tuhan di dalamnya. Semata-mata untuk memenuhi egoisme manusia, menciptakan kemakmuran, menciptakan kesejahteraan, bahkan membangun kemewahan, tetapi tidak sampai untuk melayani hakikat dasar manusia. Di sini kita diingatkan Tuhan akan tugas pokok kita, yakni membagi cinta Tuhan sedemikian rupa, sehingga umat manusia tetap menyadari hakikat dirinya sebagai instrumen ilahi yang membawa kasih dan damai, sukacita dan ketentraman bagi semua orang. Dalam pengajaran hari ini, Tuhan menunjukkan kepada kita satu aspek pokok bagaimana menjadi instrumen cinta Tuhan tersebut, yakni memberi sedekah. Namun di sini Kristus menekankan satu prinsip yang hendaknya kita perhatikan, yakni memberi sedekah bukanlah cara yang kita pergunakan untuk meraih penghargaan dan pujian orang. Memberi sedekah harus dilakukan karena itu adalah cara kita mewujudkan cinta Tuhan kepada orang. Maka hendaknya di sini pun kita meneladani Tuhan. Sebagaimana Tuhan tetap mengalirkan cintanya dan mewarnai kehidupan manusia, tidak peduli apakah ia dihargai ataupun tidak. Sesungguhnya kita pun diajak untuk membagi cinta Tuhan tersebut, entah kita dihargai ataupun tidak dihargai. Konsistensi kita dalam memberi sedekah justru teruji dalam prinsip ini. Jika kita ingin mencari kehormatan duniawi, maka begitu orang tidak memberi penghargaan atau memuji kita karena sedekah tersebut, kita barangkali berhenti untuk bersedekah. Peluang untuk berbuat baik pun kita abaikan, dan sekian banyak orang yang berpotensi untuk mengalami cinta Tuhan pun kehilangan peluang tersebut. Sebaliknya, jika kita memurnikan motivasi bersedekah semata-mata demi melayani sesama dan mewujudkan cinta Tuhan, maka kita tidak peduli apakah kita dipuji atau dihargai. Yang paling penting adalah cinta Tuhan terwujud, orang-orang dilayani merasa bahagia, dan masyarakat memetik buah-buahnya, karena orang yang mengalami cinta Tuhan tersebut mungkin akan menjadi pengantara Tuhan berikutnya, membawa cinta Tuhan bagi orang-orang di sekitarnya. Maka hendaklah kita sebagai orang yang menimba energi rohania dari adorasi di depan sakramen Maha Kudus, kita pun didorong untuk senantiasa bersedekah sebagai wujud cinta Tuhan tersebut, agar lebih banyak orang mengalami kasih Tuhan, lebih banyak orang mengakui kebesaran Tuhan, dan lebih banyak orang menyediakan diri untuk menjadi instrumen penebar ragi kasih Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, doronglah kami senantiasa untuk menjadi pelayan cinta-Mu yang setia. Setiap kali kami memandang sesama yang membutuhkan bantuan kami, gerakanlah hati kami untuk melayani tanpa pamrih. Setiap kali kami melihat ciptaan-Mu dirusakkan, gerakanlah hati kami untuk membaharuinya kembali. Setiap kali kami melihat ada perpecahan dan perselisihan, doronglah kami untuk menjadi pembawa damai. Semoga berkat peneguhan dari-Mu, kami terus-menerus membagi cinta-Mu, semata-mata demi kemuliaan nama-Mu dan demi keselamatan sesama kami.
Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.